Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Apa kabar Limo? Luar biasa. Siapa dia? Kenapa dia tanya kabar Limo? Mungkin ada sebagian yang masih ingat zaman dahulu kala yang mengenal kami, tapi mungkin Gen Z tidak kenal lagi. Ya, tahun 2005 sampai 2010 kami jemaat di HKBP Limo, karena pada waktu itu suami saya sebagai staf distrik di distrik Jawa Kalimantan yang sekarang kantornya menjadi kantor distrik Deboskap di Cinere. Horas Amang Pandita. Mang Panjaitan ada di sini, Sekdis Deboskap. Jadi saya pendeta Romauli Siahaan. Waktu jemaat di sini saya belum jadi pendeta. Jadi kurang terkenal waktu itu. Sekarang juga masih belum terkenal. Tapi suami saya lebih terkenal lah dari saya. Menikah dengan pendeta Puji Handoko Aritonang. Kami diberikan Tuhan 3 orang anak, 2 laki-laki, 1 perempuan. 1 anak perempuan kami bungsu lahir di Limo, Meruyung. Ini masih Pudan, 2008 dia lahir di sana. Yang paling besar 24 tahun, nomor 2 21 tahun. Mereka satu angkatan di STFT Jakarta, semester 7 tahun ini. Mudah-mudahan Tuhan izinkan beberapa tahun ke depan menjadi sama seperti kami. Dan Siapudan sekarang kelas 3 SMA, sekolahnya di samping ini, SMA Negeri 6. Dan juga cita-citanya katanya mau jadi pendeta. Apalah yang dilihatnya dari mama bapaknya sehingga dia bercita-cita jadi pendeta. Ya mudah-mudahan jadi pendeta yang baiklah. Lebih baik dari bapaknya, lebih baik dari mamanya. Ya Manginang ya, seperti itulah perkenalan dari kami. Jika nanti masih ada yang mau ditanyakan, kita boleh berbincang-bincang lagi lebih dalam. Baiklah, karena hari ini untuk pertama sekali saya menyampaikan firman Tuhan di gereja ini di HKBP Limo Resort Cinere. Saya melayani di HKBP Kebayoran Selatan. Dulu Kebayoran Selatan sabungannya Limo. Makanya masih sangat kenal lah ya Manginang ya. Jadi sudah melayani di sana kurang lebih 1 tahun 3 bulan, 4 bulan, 1 tahun 4 bulan. Baik, itulah perkenalan dari saya. Horas Madihita Saluna. Iya, Manginang, mari kita sambut firman Tuhan hari ini yang sampai kepada kita di minggu ke-17 setelah Trinitatis, yaitu yang diangkat dari kitab Habakuk pasal 1, Habakuk 1 ayat 12 sampai ayat 17. Saya akan bacakan bagi kita dari Alkitab Terjemahan Baru 2, demikianlah dikatakan. Bukankah engkau ada sejak dulu, Tuhan Allahku yang Maha Kudus? Kami tidak akan mati, ya Tuhan. Mereka telah kau tetapkan untuk menghukum. Ya gunung batu, telah kau tentukan mereka untuk menghajar. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak tahan memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi saja orang-orang yang berbuat hianat itu? Dan berdiam diri ketika orang fasik menelan orang yang lebih benar daripadanya. Mengapa manusia kau buat seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahnya? Semuanya ditarik bangsa itu ke atas dengan kail, ditangkap dengan pukatnya, dan dikumpulkan dengan jalannya. Itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorai. Itulah sebabnya dipersembahkannya kurban kepada pukatnya dan dibakarnya kurban kepada jalannya. Sebab dengan alat-alat itu pendapatannya melimpah dan rezekinya berlimpah ruah. Itukah sebabnya ia selalu menghunus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa tanpa belas kasihan. Demikianlah firman Tuhan disampaikan bagi kita.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah lagu yang populer dinyanyikan sebagai lagu rohani beberapa tahun yang lalu, mungkin kita tahu lagunya kira-kira demikian. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Hanya orang yang beriman yang mampu mengatakan itu. Ku kan melihat Dia jadikan semua yang terbaik bagiku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa saya mengantar khotbah ini dengan lagu itu? Bukan mau mengatakan oh saya pintar nyanyi, bukan. Tapi terkadang memang kalau tidak dimulai dengan sesuatu yang berbeda, jemaat sudah siap-siap untuk membuka pekerjaannya sendiri, buka aplikasinya ataupun mempersiapkan dirinya untuk tidur. Kalau di Limo nggak ada ya. Jadi sengaja saya nyanyi dulu tadi satu ayat supaya semua kita dicelikkan untuk siap mendengar firman Tuhan. Pada waktu itu Habakuk berdoa kepada Tuhan, tetapi Tuhan belum menjawab doanya. Berapa lama lagi ya Tuhan aku berteriak, tetapi tidak Kau dengar. Aku berseru kepadamu kekerasan, tetapi tidak Kau tolong. Itu dikatakan Habakuk dalam Habakuk 1 ayat 2. Kenapa dia berteriak? Kenapa dia berdoa? Karena dia melihat bangsa Yehuda pada waktu itu sudah jauh dari Tuhan. Mereka hidup di dalam kefasikan, mereka hidup di dalam kejahatan, mereka jauh dari kehendak Tuhan. Ini mendukakan hati Habakuk sehingga dia berseru-seru kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan supaya bangsa ini dipulihkan, supaya bangsa ini dipulihkan, dibenarkan, diselamatkan. Tetapi Habakuk melihat ketidakadilan itu terus terjadi pada bangsa itu, sehingga bangsa itu akan mendapatkan hukuman. Dan itu Habakuk tahu. Itu Habakuk dengar bahwasanya Tuhan akan menghukum umatnya. Yang menjadi sangat tragis bagi Habakuk yang sangat mendukakan hatinya. Siapa yang dipilih Tuhan untuk menghukum bangsa ini? Yaitu bangsa Kasdim, yang kita kenal dengan bangsa Babel, yang ternyata kejahatannya melebihi kejahatan orang-orang Yehuda pada waktu itu. Dosanya lebih banyak, lebih besar daripada dosa-dosa bangsa Yehuda pada waktu itu. Inilah sesuatu yang dipertanyakan oleh Habakuk di dalam hatinya. Kenapa? Kalau Tuhan mau menghukum, hukumlah dengan cara yang wajar, atau mungkin melalui orang yang baik, orang yang hidupnya benar. Tapi kenapa justru sebaliknya? Tuhan memakai orang yang jahat, orang yang lebih keras, orang yang lebih semena-mena. Makanya saudara-saudara, saya nyanyikan tadi lagu itu. Tak selalu Tuhan menjawab doa pada waktu dengan cara yang kita mau. Tidak selalu. Tuhan pasti menjawab, tapi Dia tidak selalu menjawab pada waktu dan cara yang kita mau. Tapi Tuhan menjawab
pada waktu dan cara yang Dia mau. Berapa banyak doa-doa kita kepada Tuhan? Berapa kali kita berteriak minta tolong supaya Tuhan menolong kita untuk lepas dari persoalan, luput dari masalah-masalah, dari pergumulan, bahkan dari sakit penyakit kita. Berapa lama kita berdoa satu hari, satu minggu, satu bulan, bertahun-tahun? Apakah kita pernah sampai di titik hampir-hampir putus asa? Berapa lama lagi Tuhan? Kalau pemazmur mengatakan, Tuhan berapa lama ku dilupakan. Berapa lama lagi kita merasa dilupakan Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan tidak mendengar doa-doa kita? Apakah itu pertanyaan kita? Doa-doa kita tidak dijawab, harapan-harapan kita tidak diberikan. Justru yang sering terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan melakukan hal-hal yang di luar prediksi kita. Ini yang terjadi kepada umat pada waktu itu. Tuhan memakai Babel untuk menghukum umatnya dengan cara mengangkut semua mereka ke dalam pembuangan, dijadikan budak. Budak itu tidak punya hak atas dirinya sendiri. Dia tidak punya hak bersuara, dia tidak punya hak untuk hidup sebenarnya. Jadi kita tuannya mau dia mati, matilah dia. Tapi kalau tuannya mau memakai dia, memeras tenaganya, memeras apa yang dia bisa ambil dari budak itu, ya jadilah dia. Tuhan pakai itu semua di luar dari apa yang diharapkan. Kita sering mengalami demikian, saudara-saudara. Kita sering mendengar Tuhan melakukan hal yang tidak kita pikirkan. Tapi satu yang kita yakini, Tuhan jadikan semua tepat pada waktunya. Dan pasti yang Tuhan berikan melebihi dari apa yang kita kira. Amin. Itu yang harus kita yakini. Jika kita lebih dominan dengan kekhawatiran, dengan pertanyaan dan pertanyaan, maka kita akan jauh memahami rencana Tuhan. Hari ini kita diingatkan oleh pesan firman Tuhan. Demikian pun pertanyaan-pertanyaan di dalam hati Habakuk, tetapi dia percaya bahwasanya Allah itu adalah Allah yang kudus, Allah yang maha kuasa. Gunung batu itu tempat berlindung, tempat menahan serangan-serangan lawan, pertolongan yang kekal. Habakuk tahu itu. Kalau Allah yang maha kudus, maha kuasa, yang maha kuat, sanggup sebenarnya mengatasi masalahnya. Tapi di dalam pertanyaan, mengapa Tuhan tidak melihat? Apa Tuhan tidak melihat orang-orang jahat itu? Bukankah itu pertanyaan kita sering? Lama mora do bayon. Habis sohamar minggui. Kan itu? Saya sudah geleng nah. Tapi akan asudengkan do diula bapak nah. Bah baru Tuhanon. Dah ngadil. Tapi hau rajin do mar minggu. Rajin do majah Bibel. Saya rajin berdoa, saya rajin baca firman, saya rajin beribadah, saya ikut kor ini dan itu. Tapi hidupku begini-begini aja. Sering kita bertanya itu ya. Yang kaya, semakin hebat, semakin berjaya. Yang susah semakin menderita. Kita merasa hidup ini tidak adil. Kita merasa Tuhan tidak berpihak kepada kita. Tapi hari ini kita mau melihat, kalau kita baca kitab Habakuk ini secara keseluruhan, ini kitab Nabi kecil karena ayatnya cuma sedikit, hanya 3 pasal. Di ayat 2 Allah segera menjawab kegelisahan hati Habakuk. Di dalam kegelisahannya Allah menjawab di dalam ayat pasal 2 ayat 3 sampai ayat keempat. Saya bacakan dulu bagi kita. Ayat 2 ya, mulai dari ayat 2. Tuhan menjawab aku, katanya, tuliskanlah penglihatan ini dan ukirlah itu pada loh-loh batu, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi dengan segera menuju kesudahannya. Ya, kalau ibaratnya orang tua lagi lagi marah sama anaknya, atau lagi mengancam, pete dah.
PT. Tunggu ya, ada waktunya. Nanti mama marah. Kira-kira begitu ini, ya. Jadi, tetapi dengan segera menuju kesudahannya akan ada waktunya. Meskipun lambat, nantikanlah itu, sebab hal itu pasti akan datang dan tidak akan tertunda. Sesungguhnya orang-orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Jadi Amanginang, kalau kita melihat seolah-olah seakan-akan orang jahat, orang lalim, orang yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dia hidupnya baik-baik saja. Kata Tuhan, tunggu, akan datang waktunya. Allah akan memproses, dia pasti dapat hukuman. Baik itu melalui proses sejarah hidup kita. Proses sejarah artinya masih hidup di dunia, ngatur di dapot, makana hidup paredei, dos dona kokna, dos donang tuatna, molo sinuan na denggan, dapot na denggan do hita. Ale molo sinuan naroa, say naroa do naro. Makanya orang Indonesia bilang yang menabur angin akan menuai badai. Semua akan dituai. Manggotil do ditikina. Jadi kalau dia tidak diproses atau tidak dihukum melalui proses sejarah kehidupan, pada akhir zaman Tuhan bertindak. Makanya dikatakan, tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Hidup dalam arti kita bisa berdamai, kita bisa bersuka cita, kita bisa hidup terus penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan ketika kita hidup di dunia. Sekalipun hidup kita tidak sedang baik-baik saja, sekalipun kita sedang tidak di dalam kondisi yang nyaman, tetapi karena kita percaya akan pertolongan Tuhan, kita bisa menikmati hidup di dunia. Dan satu yang kita percaya, kita akan mendapat kehidupan yang kekal. Amin. Itu yang kita percaya. Karena itu di dalam kelemahan kita sebagai orang Kristen yang hidup di zaman now, wajar memang kalau kita lemah seketika. Tapi kita harus mengingat, Engkaulah Tuhan gunung batu, Engkau yang maha kudus, Engkau yang maha kuasa. Kita harus yakin kalau Tuhan akan menjawab doa-doa kita tepat pada waktunya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya, apa lagi? Pada waktu yang tepat Tuhan melihat. Oh, engkau melihat. Engkau melihat, Tuhan jadikan semua itu. Tuhan berikan yang terbaik, Tuhan jadikan semua yang terbaik pada waktu yang tepat. Itulah yang menjadi harapan orang-orang yang percaya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Karena itu kalau bahasa Batak, unang mangiburu. Jangan cemburu melihat orang sukses, melihat orang baik dengan hal-hal yang tidak baik di dalam perlakuannya, di dalam sikap hidup. Tetapi khawatirlah akan hidupmu jika engkau sudah susah, miskin, gak dekat pula sama Tuhan. Khawatirlah sama hidup. Gak usah pikirkan orang lain, cukup doakan orang lain. Tapi khawatirlah kepada dirimu ketika engkau susah, ketika engkau sakit, ketika engkau mengalami pergumulan berat, justru kau tidak dekat dengan Tuhan. Semua kita Amanginang mendapatkan, menerima hak yang sama dari Tuhan. Baik itu orang benar, baik itu orang berdosa. Kalau hujan, semua kena airnya. Kalau di bawah hujan, kalau ada panas terik, semua orang merasakan panasnya. Kalau datang banjir ke Limo ini, akar ruasu, HKBP Limo akan ada burju. Hupasining maaik sian halaki, dang dapat air nasida. Mungkin doi? Enggak mungkin lah, apalagi Limo ini gerejanya di bawah. Parjolo do hamu na aik.
kan itu amang. Tortusan lo sudah itu apa iki? Daripada tuh saya mau nom ibarat nerwani ke sini duluan. Walaupun di sini banyak orang beriman. Artinya apa? Peristiwa, persoalan, masalah, sakit, penyakit itu terjadi kepada semua orang. Terjadi kepada kita, Amang Inang, dan kepada kami pendeta. Banyak ruas kan bilang, so didokon di padita, so didok di parjamita, kan itu dari puamudu sogok paru kilo nami, gue udah lu paru kilo nami. Maul kami, laho melepas kepenatan hati. Mulu kamu udah ba, adung paru kilomu, bodoh pihak amar telepon tu padita. Orang samang, ija bodoh amang, olo inang, olo amang, bodoh ro. Apalah inang, amang, boy, bodoh kamu curhat tu pendeta. Bisa nggak curhat sama pendeta? Bisa. Amang Inang Sintua bisa curhat sama pendeta. Pendeta bisa curhat sama ruas. Selesai mahami. Molo sangat curhat tahu tuh kamu. Aga ya mang. Buah nama mata nami onake. Mang lugu kir roh aku we nama takku. Contoh itu Amang Inang. Karena pendeta juga berantem ini Amang pendeta sama Inang pendeta. Pernah ribut nggak Inang Amang? Oh pernah. Manusia kami. Kedagingan itu masih ada. Pernah ribut cekcok. Alai, dang, bui, marsirang. Bui itu pada udau, bui. Mulu lagi panas sinatai, balau mapat ditai dah. Basok tung sobo yang nomor jamita so kan. Mulu saya dibagi-bagi anu gabe mago konsentrasi nomor jamita kan gitu ibaratnya kan. Pergi sebentar, ali dang itinggal hon gabe dang mulak. Menenangkan diri, dung sonang, dung mena enate mulak muse. Begitu kita, nggak punya masalah, nggak ada semua kita. Kalau ruas itu masalah kalian bisa cerita ke pendeta, percaya itu pegang itu. Hanya disampaikan kepada Tuhan. Saya kalau ada ruas yang cerita ke saya, suami saya nggak tahu, walaupun dia pendeta. Tapi kalau saya mau minta advice masukan dari dia, saya akan cerita tapi tidak sebut nama. Kira-kira apa yang bisa ku buat ya? Apa yang ku lakukan ya? Paling gitu. Artinya ada rahasia yang melekat kalau jemaat cerita kepada pendeta. Ale mau lupa di tamar cerita tu ruas. Ibu tuh horon natwari. Padita ikan berbada doa mangi. Maka nomor balangan cami tanah. Kan itu. Tahu nggak? Inang itu tadi curhat doa. Nggak ada lagi bajunya untuk dipakai pesta gotilon nanti. Nah. AHP hujami tahun 0. Nggak bisa. Jadi lebih berat kami. Holat Tuhan itu pengalu-aluan. Anggo hamu boy dope Tuhani. Aladangi begi hamu dope suarani Tuhani. Begi hamu mas suarani Tuhan marti hitena posona. Marsarita mahamu tu padita boy. Jadi masalah kita semua ada. Nggak terlepas siapapun. Tapi apa perbedaannya kita orang percaya dengan orang yang tidak percaya? Apa bedanya kita orang yang taat dengan orang yang tidak taat? Orang yang taat akan kuat. Amin. Orang yang tidak taat akan jatuh karena penderitaannya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Apabila engkau dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar supaya kau dapat menanggungnya. Tuhan itu baik. Jadi kalau kita dicobai, kita tidak dibiarkan. Jadi jika Tuhan menghukum orang-orang Yehuda ini melalui bangsa Babel, bukan berarti Tuhan meninggalkan, tapi Tuhan punya rencana yang pada saatnya waktunya Tuhan pun menghukum Babel dan menyelamatkan umatnya. Karena itu Amang Inang, biarlah kita menjalani hidup ini dengan iman. Jalani hidup ini dengan percaya, penuh pengharapan kepada Tuhan. Kalau sekarang ekonomi kita susah, anak-anak muda belum dapat pacar. Siapa di sini yang udah cukup usia untuk menikah? Gak usah khawatir, gak usah takut. Akan datang tepat pada waktunya. Amin anak muda. Kau Kardo udah bisa kau mangoli? Oh, belum? Malu-malu dia. Kakaknya pula belum muli kan? Belum bisa dia manguli. Nikah dulu. Si Naomi udah bisa? Nah, nanti datang tepat waktunya ya Omi. Nah, baru tuh mangger ini. Mamanya minggu depan pensiun. 2 minggu lagi ya. Ya. Ada beberapa yang masih saya ingat. Anak ini masih kecil-kecil dulu orang ini. Si Kardo dia masih gini. Sekarang udah ganteng dia kan? Nah, iya itulah. Orang
Orang yang beriman, orang yang dekat dengan Tuhan, dia kuat, dia bertahan. Apapun masalahnya, apapun persoalannya, gak takut dia. Karena dia tahu Tuhan memberikan tepat pada waktunya. Jika kita mengalami kesulitan, jika kita mengalami pergumulan, dia atau kita tidak takut. Karena Tuhan tidak akan mengizinkan penderitaan itu melebihi kekuatan kita. Jika Tuhan izinkan itu terjadi, tangan Tuhan menopang, tangan Tuhan menolong. Karena Dia Allah yang maha kuasa, karena Dia Allah yang maha tahu gunung batu, benteng pertahanan kita, sehingga kita bisa melewati semua. Karena itu amanginang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengoreksi hidup kita. Mari kita merenungkan apa yang sudah kita kerjakan di dalam kehidupan ini. Pertanyaan mengapa Tuhan, mari kita ubah dengan bagaimana Tuhan. Jadi bukan mengapa Tuhan yang mempertanyakan Tuhan di dalam kehidupan, mempertanyakan keberadaan Tuhan, mempertanyakan kebaikan Tuhan, mempertanyakan kemahakuasaan Tuhan. Mengapa Tuhan itu ganti dengan bagaimana Tuhan? Bagaimana berarti kita merendahkan diri, menundukkan hati untuk mau dipimpin dan diajar oleh Tuhan. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bagaimana Tuhan? Jaha dibeli. Bagaimana Tuhan? Berdoa, tekuk lutut, lipat tangan, tunduk kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan? Lakukan firman-Nya siang dan malam. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Itu tadi kan setelah kita baca epistel. Jadi jangan hari-hari kita berlalu begitu saja, hambar. Datang pagi, aktivitas sampai siang, sore, malam, tidur, pagi lagi. Seperti itu setiap hari. Tapi setiap hari itu harus selalu baru. Setiap hari harus ada selalu pembaharuan dalam diri. Apa yang sudah kukerjakan hari ini Tuhan, itu kita mengevaluasi malam. Merefleksi diri tengah malam. Apa yang sudah kubuat Tuhan? Hari ini aku melukakan hatimu. Tadi aku sakiti kawanku. Salpu hataku, aci rohana. Maka kita berdoa mohon pengampunan dosa. Ketika kita bangun pagi, kita tanya bagaimana aku hari ini Tuhan? Apa yang harus kulakukan? Ajarlah aku Tuhan, bimbinglah aku Tuhan, supaya kita bisa melihat apa yang dikerjakan Tuhan melalui proses-proses kehidupan kita. Gak semuanya yang manis-manis sama ngenang. Kita harus merasakan pahit, merasakan sakit, merasakan sulit susah. Karena di situ kita akan merasakan pertolongan Tuhan. Saya sangat terinspirasi dengan kehidupan burung Raja Wali. Burung Raja Wali ini membesarkan anaknya, mengajari anaknya berenang, terbang dengan cara yang unik. Dia ajari anaknya. Jadi burung Raja Wali ini akan naik ke atas pohon, dia disangkarnya. Caranya bagaimana Manginang? Dia dorong anaknya ini keluar dari sarang, terus dia dorong sampai jatuh. Ketika anaknya jatuh, dia lari ke bawah menangkap anaknya, naik lagi ke atas. Dia dorong lagi, jatuh, angkat lagi, naik ke atas. Kira-kira begitulah Tuhan menata hidup kita. Mungkin kita seakan-akan didorong ke jurang maut, dalam jurang kesusahan, jurang penderitaan. Tapi orang yang beriman akan yakin tangan Tuhan segera menangkap dan menolong kita. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, tak sampai tercerembab. Sebab Tuhan menopang tangannya. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Ketika kita jatuh, ketika kita tetap percaya kepada Tuhan, ketika kita beriman, kita tidak akan takut. Karena hanya orang jatuh yang ditopang oleh Tuhan. Amin.
Jadi kalau kita nggak ada masalah, nggak ada kesulitan, ya tangan Tuhan tenang-tenang aja kan. Nggak perlu dia menopang kita. Ngaman be, kan itu. Tapi kalau jatuh, tangan Tuhan menopang dan menolong kita. Margogo mahita manginangat tetap semangat dalam hidup, jangan menyerah, jangan cemburu dengan hal-hal yang menurut kita tidak adil. Tapi biarlah kita menanyakan diri kita, bagaimana aku Tuhan supaya aku bisa hidup menyenangkan hatimu. Bagaimana aku Tuhan supaya aku tetap memuliakan namamu. Hidup kita ada di dalam genggaman tangan kasih Tuhan. Karena itu Amanginang, percayalah Tuhan adalah kudus, Tuhan maha tahu. Dia tahu apa yang ada di dalam hatimu, dan dia tahu apa yang sedang terjadi atas hidupmu, dan dia pun tahu bagaimana menolongmu untuk keluar dari masalah-masalahmu. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang sungguh-sungguh menghibur dan menguatkan kami. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu yang begitu besar, yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Biarlah kami tetap kuat dan teguh. Jangan biarkan kami goyah walaupun pergumulan itu datang. Jika Tuhan izinkan seketika kami lemah, ingatkan kami Tuhan untuk tetap kuat berpegangan kepadamu. Karena itu biarlah kami terus percaya kepada Tuhan dan semakin mengenal Tuhan melalui pergumulan kehidupan kami, melalui masalah-masalah kami. Karena dari itu semua kami merasakan Tuhan bekerja luar biasa di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh bersaksi bahwasanya Tuhan adalah Allah yang maha kudus, Allah yang maha kuasa dan maha tahu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, masa depan kami bersama dengan semua anak-anak kami, keluarga, peparan kami, biarlah di dalam penyertaan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan kami di tengah-tengah jemaat-Mu HKBP Limo Resort Cinere ini. Biarlah kami semua semakin teguh dan tangguh di dalam iman kepada Tuhan, sehingga gereja ini, jemaat-Mu boleh bersaksi betapa baiknya Engkau Tuhan, sehingga melalui gereja HKBP Limo ini nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami berdoa untuk semua program pelayanan, biarlah boleh berjalan dengan baik di dalam penyertaan kasih Tuhan. Berkati Amang Pendeta sebagai uluan di gereja ini, bersama-sama dengan teman-teman sepelayanan Amang Inang Parhalado kami, Parhalado Partohonan, dan masih banyak jemaat Tuhan yang memberikan hati, memberikan waktu untuk melayani sebagai Parhalado non Partohonan. Biarlah melalui pelayanan ini semua program boleh berjalan dengan baik. Koinonia, marturia dan diakonia boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan yang didukung dan didoakan oleh seluruh jemaat Tuhan. Biarlah kami boleh memberikan yang terbaik menurut versi terbaik kami. Apapun yang kami persembahkan, tenaga, waktu, bahkan materi kami, biarlah semua itu kami persembahkan demi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk semua program yang akan dilaksanakan dalam bulan ini dan bahkan sepanjang tahun ini, biarlah berjalan dengan baik. Kami berdoa bagi mereka yang berulang tahun dalam 1 minggu ini, Tuhan berikan kesehatan, umur panjang, sukacita dan damai sejahtera. Dan hari ini pun kami mengingat saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami berdoa untuk mereka, Mangsintua Simanjuntak, Erwin Situmorang, Kenzi Ondihon Bakara, Rinto Tampu Bolon, Parsaoran Panjaitan, Dorti Sumiati Borusiahan, Frida Marsinta Jerni Pasaribu, Buntu Marbun, Hendra David Tua Siburian, Jamaluddin Panjaitan, Rosmanika Borusimamora, HM Pasaribu, Marisi Boru Hutapea, Samuel Pasaribu, Sinta Parulian Boru Pangaribuan, Natali Isadora Boru Hutapea, Maradu Sagala Boru Sinaga, yang sakit di rumah sakit ataupun di dalam proses pemulihan. Tuhan, Engkaulah yang campur tangan untuk proses pemulihan dan kesembuhan mereka. Memakai obat dan makanannya, memakai para medis dan keluarga sebagai jalan Tuhan untuk memulihkan kekuatan mereka dan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit ini. Biarlah hati mereka tetap percaya dan beriman kepadamu, bahwasanya pertolongan hanya datang daripada Tuhan. Kami pun berdoa untuk mereka yang sedang berjuang di dalam
kehidupannya yang sedang bergumul berat. Biarlah Engkau yang beri kekuatan, Kau beri hikmat supaya mereka tetap tabah, sabar dan penuh pengharapan di dalam menjalani hidupnya. Karena kami yakin dan percaya semua itu adalah proses hidup kami untuk membuat kami semakin tangguh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami masih berdoa untuk pelayanan gereja ini di ibadah siang nanti. Biarlah semua boleh berjalan dengan baik. Kami syukuri berkat-Mu dalam hidup kami, dan biarlah kami boleh memakai berkat Tuhan di dalam kehidupan kami, dan ajari kami untuk memberikan persembahan yang terbaik sebagai tanda syukur kami atas berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami puji dan sembah Engkau ya Allah, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.